Presiden Prabowo dengan segala visi misinya, saya rasa visi misi itu dibuat dengan bagus, tapi bagaimana eksekusinya itu yang masih berantakan. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Tahun 2025 menjadi tahun yang sebenarnya lumayan bikin stres gitu sahabat TCID, karena kalau kita ngomongin soal situasi ekonomi gitu ya, there are a lot of bad news yang kita dengar gitu. Mulai dari angka pengangguran tinggi, terus juga inflasi gede, efisiensi di awal tahun kemarin, dan banyak banget hal-hal yang berkaitan sama ekonomi tuh jadi bikin orang pusing gitu. Daya beli menurun. Terus istilah Rojali Rohana juga muncul. Kayaknya tahun 2025 tuh bener-bener jadi stress test untuk masyarakat Indonesia. Nah, 2026 kalau kita ngelihat dari Desember atau mungkin awal Januari, kita berharap memang ada angin segar begitu ya. Di awal tahun mungkin angin segarnya ada, kita ngelihat IHSG naik gitu. Tapi apakah memang itu jadi pertanda baik ekonomi Indonesia selama setahun ke depan, atau justru stuck gitu-gitu aja kayak tahun 2025, atau justru sebenarnya ada peluang yang lumayan oke nih? Karena kalau misalnya Sobat TCID ngecek di X gitu ya, ada beberapa tweet yang seliweran ngomongin kalau 2026 will be a really good chance for Indonesia untuk improving, karena Danantara mulai gerak tuh. Nah, is it right? Atau sebenarnya ada proyeksi-proyeksi yang belum sempat kebahas gitu ya? Di Suara Akademia kali ini kita bakal ngebahas ini semuanya bareng sama Mas Nailul Huda. Beliau adalah Direktur Ekonomi Digital dari Selyos. Udah lama gak ngobrol sama Mas Huda. Anyway, Mas Huda, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Arif. Semoga kabar Mas Arif dan tim juga baik juga. Amin. Mas Huda, gimana kesibukan Selyos teman-teman nih? Apalagi awal tahun biasanya kan ada proyeksi ekonomi setahun ke depan atau recap tahun 2025 gitu. Gimana teman-teman Selyos kesibukannya nih Mas? Ya, kita lagi membuat apa yang kita lakukan di tahun 2026 Mas Arif. Terutama kalau kita lihat dalam 1 tahun ke belakang gitu kan, ataupun tahun 2025, memang tantangan ekonomi itu cukup heboh gitu kan. Kita melihat dari awal tahun ketika ada efisiensi, kemudian disusul melemahnya daya beli, dan ini sangat terlihat sekali di Ramadan Lebaran tahun kemarin, yang memang itu menunjukkan data menunjukkan bahwa ada yang bermasalah dengan konsumsi rumah tangga kita, ada yang bermasalah dengan daya beli kita. Nah, sebenarnya ini kan juga sudah kita prediksi di akhir tahun 2024, kita juga sampaikan bahwa daya beli sedang melemah dan sebagainya. Nah, ini terlihat dari deflasi di tahun 2024 yang 5 bulan berturut-turut. Kemudian kita juga melihat dari indeks IPM ya, indeks Purchasing Manager ya, di manufaktur kita yang tidak berada di zona ekspansi dan sebagainya. Terus kemudian di sepanjang tahun 2025 pun PHK terjadi sangat signifikan. Kita bahkan kalau kita lihat angka PHK per November saja itu sudah melebihi angka PHK seluruh tahun 2024 gitu. Jadi ini yang kita lihat ya, ini pertanda tidak baik sebenarnya. Nah, memang kalau kita lihat daya beli masih akan jadi masalah di tahun 2026 jika tidak diatasi dengan baik. Kemudian juga kita masih melihat ada peluang-peluang yang memang menunjukkan bahwa PHK masih akan terjadi. Tapi kita nggak berharap seperti itu ya. Tapi kita melihat masih ada peluang adanya terjadinya PHK gitu. Nah, ini tentu harus menjadi tantangan dan harus dijawab oleh pemerintah dengan segala keterbatasannya terkait dengan APBN yang kemarin juga sempat diumumkan bahwa ya penerimaan perpajakan kita melemah, kemudian juga defisit kita melebar dan sebagainya. Ini harus jadi tantangan juga bagi pemerintah dengan dana yang tersedia, dengan potensi penerimaan pajak yang tersedia, harus melakukan berbagai stimulus
stimulus, berbagai program yang menurut saya harus bisa menyasar kepada daya beli masyarakat secara langsung. Dan ini yang akan jadi tantangan bagi pemerintah ke depan. I see. Tapi nih Mas, di balik banyak masalah yang muncul begitu ya, salah satu hal yang menarik buat dibahas adalah statement Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tanggal 31 Desember di website-nya begitu, yang menyatakan bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia tetap tangguh dibandingkan negara-negara yang lain. Pertumbuhannya di kuartal 3 itu masih di 5,04%. Is it true? Mungkin kalau secara angka mungkin bisa dibilang betul gitu ya, karena memang itu datanya gitu Mas. Tapi banyak masyarakat yang nggak ngerasa gitu Mas sama pertumbuhan 5% ini. What do you think about the statement nih Mas? Ya, kalau kita lihat sebenarnya pemerintah ini kan sudah membuat statement seperti itu kan dari triwulan 2 tahun 2025 kemarin itu pertumbuhan 5,12% ya, 5,12%. Kemudian triwulan 3 5,04% gitu kan. Meskipun kita tahu di triwulan 2 kita juga sudah sampaikan data-data itu tidak masuk akal ketika pertumbuhan ekonomi 5,12% dengan data-data yang memang menunjukkan pelemahan. Seperti misalkan indeks keyakinan konsumen yang melemah, kemudian indeks perdagangan real, penjualan retail itu juga melemah, kemudian juga indeks purchasing manager itu kan PMI manufaktur kita yang juga melemah gitu atau berada di zona non ekspansif. Nah, ini menunjukkan bahwa ya sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang 5% tersebut itu ya berasal dari mana gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu mengalami perlambatan yang cukup signifikan di 3 kuartal terakhir gitu kan. Nah, dengan asumsi seperti itu kita sampaikan bahwa ini 5,12% dari mana gitu kan. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi data dari industri manufaktur, pertumbuhannya yang paling tinggi adalah dari sisi yang berkaitan dengan pertambangan. Nah, itu nikel dan sebagainya itu meningkat. Dan juga kalau kita lihat memang di perhitungan pemerintah itu yang ditunjukkan adalah ya lagi-lagi investasi yang tidak berhubungan dengan masyarakat secara langsung gitu. Jadi memang ini kalau kita lihat benar, kalaupun 5,04%, 5,7%, tapi ini tidak berwujud nyata di masyarakat. Masyarakat masih merasakan bahwa nyari pekerjaan susah. Ibarat kata, kalau memang industri manufaktur kita baik, investasi kita berjalan dengan baik, tentu masyarakat kita tidak kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan formal. Nah, yang terjadi justru sebaliknya, bahwa masyarakat Indonesia itu semakin susah untuk mendapatkan pekerjaan formal yang ditandai dengan membludaknya ya job fair, kemudian juga yang kita tahu bahwa pekerjaan informal semakin banyak diminati, bahkan bagi lulusan pekerja dengan lulusan yang pendidikan berkualitas pun itu juga sekarang masuknya ke sektor informal. Jadi itu yang menunjukkan, nah ini ada apa nih sebenarnya? Apakah memang pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu tidak turun ke masyarakat dampaknya? Nah, permasalahan itu kayaknya bisa diasumsikan ke bawah sampai 2026 gitu Mas Huda. I mean kalau ngelihat sentimen dari cuitan netizen begitu ya, pengguna sosial media, kayaknya rasa pesimis itu tuh masih muncul gitu. Kalau misalnya kita ngelihat di tahun 2026 ini nih Mas, proyeksi dari teman-teman sales atau Mas Huda sendiri ngelihatnya apakah akan ada turning point karena Q1-nya udah festive season nih, quote unquote gitu. Masuk tahun ajaran baru di mana orang tua bisa belanja. Nggak lama dari tahun ajaran baru ada puasa dan juga lebaran begitu. Is there any turning points atau proyeksinya kurang lebih mirip kayak tahun kemarin nih Mas? Ya, tahun 2026 ini memang kalau kita lihat Purbaya kan selalu mengatakan bahwa IHSG akan 9.000, 10.000 dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga IHSG itu kan indikator di sektor moneter yang memang tidak berdampak langsung kepada sektor real. Walaupun kita tahu pasti akan ada
sentimen positif IHSG dan sebagainya, tapi itu juga bisa digerakkan oleh pasar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Mas Arief, di tahun 2026 ini yang kita tunggu adalah kebijakan apa yang akan diambil pemerintah, terutama terkait dengan daya beli gitu kan. Kita sempat tertarik dengan statementnya Purbaya bahwa tidak akan ada kenaikan tarif pajak apapun. Itu yang kita pegang pertama kali. Nah, kedua, memang satu sisi ada statement menarik dari Pak Purbaya lagi ketika menyebutkan bahwa masih ada potensi untuk penurunan tarif PPN untuk bisa menaikkan daya beli masyarakat. Dan itu kita tunggu sebenarnya seperti apa implementasi dan sebagainya. Nah, kemudian yang kita harapkan juga adalah dari sisi bansos yang memang itu layak dipertahankan. Beberapa bansos memang kalau kita lihat itu berguna bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk apa? Untuk menjaga daya beli mereka. Karena kalau boleh saya bilang, menengah ke bawah inilah yang menopang konsumsi rumah tangga dan jadi salah satu menopang yang cukup besar gitu kan selain kelas menengah. Nah, kemudian kita juga berharap sebenarnya ada efek dari insentif pajak PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah untuk beberapa sektor, 5 sektor ya masalah ya, untuk pekerja dengan gaji maksimal 10 juta. Nah, memang gaji maksimal 10 juta itu kan ya kalau kita lihat kan PTKP kita kan 4,5 juta ya, 4,5 juta sampai 10 juta itu kan kelas menengah gitu kan. Nah, harapannya dengan gaji yang tidak dipotong itu bisa menaikkan pendapatan yang bisa dibelanjakan atau disposable income. Nah, ketika disposable income itu naik, maka mereka bisa membelanjakannya dengan lebih banyak. Nah, kita harapkan sebenarnya ada perluasan lagi dan kita dorong sebenarnya Mas Arief ketika ingin menaikkan daya beli, memang pajak ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai automatic stabilizer. Artinya apa? Artinya ketika memang daya beli melemah, pajak ini berfungsi sebagai perangsang bagi daya beli kita gitu kan. Dengan cara apa? Tadi dari cara harga misalkan dengan penurunan tarif PPN atau bahkan kenaikan PTKP atau kenaikan penghasilan tidak kena pajak. Ketika penghasilan tidak kena pajak dinaikkan, otomatis sebenarnya pendapatan yang seharusnya distorkan ke pajak itu tidak distorkan dan bisa menambah pendapatan ataupun take home pay mereka lah, istilahnya seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan perpajakan ini bisa diarahkan ke sana gitu. Nah, kita harap dari Pak Purbaya ini mampu melihat bahwa ini loh kita selesaikan dulu masalah terkait dengan daya beli, dan ini ketika daya beli membaik ya sebenarnya penerimaan perpajakan juga akan meningkat gitu kan. Nah, kita tahu Mas Arief di tahun 2025 kemarin realisasi perpajakan itu jauh dari kata mencapai target gitu, jauh dari targetnya. Nah, kalau kita lihat hanya sekitar 80-an ya. Terus kemudian kalau kita lihat PPN dan PPNBM itu turun dan sebagainya, ini menunjukkan sebenarnya ada masalah dengan konsumsi kita gitu. Nah, kita balik, kita yang tidak bermain di tarifnya, tapi kita bermain di kuantitinya. Nah, bagaimana cara menaikkan kuantiti ini? Ya tadi dengan menaikkan pendapatan yang bisa dibajakan ataupun juga menurunkan harga. Nah, ini yang kita dorong. Nah, kalau misalkan ini pemerintah bisa membalikkan keadaan dengan berbagai kebijakan yang sifatnya counter cycle dan juga pajak sebagai automatic stabilizer, ini sebenarnya bisa loh pertumbuhan ekonomi kita lebih baik lagi, karena bagaimanapun juga Mas Arief 50% dari PDB kita disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Nah, ketika konsumsi rumah tangga itu membaik dengan cepat, maka saya rasa ya di
di pertumbuhan ekonomi kita juga akan ya tidak hanya di 5% saja, tapi bisa tumbuh lebih cepat lagi 5,4 bahkan yang seperti yang disampaikan oleh pemerintah di APBN-nya yang terbaru ya. Oke, nggak jadi kampanye 8% ya Mas Huda RT ya? Kejauhan. Ya, 8% jauh sekali Mas. But anyway, kita coba bredel 3 hal nih Mas Huda gitu. Tadi insentif pajak, ngedorong daya beli, sama bansos gitu ya. Kita mulai dari yang perpajakan dulu deh gitu. Pemerintah udah ngelakuin move yang menurut saya pribadi sih lumayan seru gitu ya. Kalau orang megang duit banyak gitu, kayak beli rumah itu bebas dari PPN ya kan. Terus juga pajak penghasilan PPh 21 untuk beberapa sektor juga ada yang sudah mulai dibayarkan oleh pemerintah gitu. Is it the right move sampai sebelum tadi beberapa hal yang kayak tadi Mas sudah sebut gitu, naikin PTKP dan lain-lain supaya akhirnya daya beli kedorong nih Mas. Tapi kan yang disebut barang-barang yang susah dibeli juga ya, kayak rumah gitu atau apartemen, bukan yang kendaraan kayak let's say mobil atau motor gitu yang orang ada kecenderungan untuk belinya bisa lebih cepat karena kredit untuk kendaraan lebih enteng gitu kan Mas. Ya, nah kita juga harus melihat juga Mas bahwa insentif itu kan sebenarnya adalah ya subsidi terselubung bagi masyarakat ya. Nah kalau kita lihat Mas Syarif, ini harus disesuaikan juga bahwa ya ini juga memerlukan, kemarin subsidi mobil listrik misalkan itu 11 triliun itu kan juga yang menikmati kan juga bukan orang yang ke bawah gitu kan. Nah, tapi yang menikmati adalah orang-orang kelas menengah, bahkan kelas menengah ke atas gitu kan. Mobil yang harganya 1 miliar di diskon dan sebagainya menjadi 700 miliar, 700 juta pun itu juga masih yang menikmati adalah kelas menengah ke atas bahkan. Nah itu harus dicek lagi siapa yang menikmati dari insentif tersebut gitu kan. Nah terkait dengan rumah juga sama seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa ketika perumahan itu diberikan stimulus, itu pasti akan berimpact ke beberapa sektor, termasuk ke sektor semen, produksi semen ya, terus kemudian industri besi dan baja dan sebagainya itu juga terangkat gitu. Nah yang harus kita lakukan adalah memberikan insentif ini supaya tepat sasaran dan juga bisa menaikkan konsumsi rumah tangga secara signifikan, terutama kalau kita lihat di sisi ya, kalau saya lihat sebenarnya dua yang harus patut dikoreksi adalah memang subsidi untuk mobil listrik dan juga perumahan gitu kan. Perumahan yang seperti apa, dan yang kita dorong adalah perumahan rakyat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah yang memang tidak dapat mengakses rumah gitu kan, bukan orang yang lagi-lagi investasi rumah lagi gitu kan. Nah itu yang kita hindari. Nah ini yang harusnya diberikan ya satu sistem sehingga tidak terjadi hal yang demikian. Nah kedua, yang kalau kita lihat sebenarnya tadi terkait dengan DTP ya, atau pajak yang ditanggung pemerintah, kita sampaikan bahwa kalau 5 sektor itu memang ya ini kebijakan yang bagus ya. Bahwa satu sisi memberikan keringanan bagi pekerja dengan gaji sampai 10 juta per bulannya. Nah, tapi memang sangat terbatas di 5 sektor saja, dan ini juga kelas menengah. Nah, yang mungkin kita sarankan itu kenaikan PTKP sebenarnya Mas Arief. Kenaikan PTKP dari 54 juta yang dia TK0 ya, tidak kawin dan tidak mempunyai anak, itu sebesar 54 juta per tahun, itu kita bisa dinaikkan sehingga itu bisa menambah daya beli masyarakat kita. Jadi memang ya ada beberapa yang tadi saya sebutkan yang patut kita tunggu efeknya. Jangan sampai seperti tahun kemarin bahwa Purbaya menyampaikan ingin mendorong likuiditas dengan memberikan 200T ke bank, tapi yang jadi masalah adalah di sisi permintaannya. Jadi jangan sampai lagi-lagi sakitnya apa, obatnya apa. Nah kita harus memperjelas itu. Jadi sakitnya itu di daya beli, di sisi demand-nya, ya obatnya dari sisi demand. Obatnya mengobati agar daya beli ini bisa meningkat lagi. Dan saya rasa itu bisa dilakukan dengan cara pendapatan atau dengan pengurangan harga.
Oke. Tapi bukannya kalau PTKP dinaikin penerimaan pajak dari PPH jadi kurang ya Mas ya? Ya, nah kita lihat memang dari sisi PPH-nya akan berkurang, tapi dari sisi PPN-nya itu bisa jadi akan lebih baik lagi. Karena apa? Karena kalau kita lihat ini akan mendorong konsumsi. Nah, terus kemudian ini ketika konsumsi naik, PPN dan PPNBM itu juga akan meningkat gitu kan. Nah, ini tinggal bagaimana pemerintah berhitung ketika ya mereka harusnya menghitung ketika ini dinaikkan akan berkurang berapa pajaknya, tapi satu sisi demand untuk konsumsi masyarakatnya meningkat berapa, sehingga ini bisa dikompensasi dengan kenaikan PPN ya. Nah itu yang saya rasa itu harus ada analisis lebih lanjut sebenarnya, tapi yang kita harapkan itu pasti akan meningkatkan dari sisi konsumsi. Okay. Nah, kedua itu memang ya tadi pajak ini sebagai counter cycle ataupun sebagai automatic stabilizer ya, bahwa di sini ternyata masyarakat lagi lemah nih daya belinya, apa yang akan kita lakukan ya tentu menambah daya beli dengan memberikan suplemen berupa tadi pajak-pajak ataupun pengurangan pajak yang memang itu akan menurunkan beban masyarakat gitu kan. Karena kan kalau kita lihat kan ya pendapatan disposable itu adalah ya berhubungan ya negatif ya terhadap tahap pajak gitu. Nah, ketika pajak itu meningkat, ya pendapatan disposable itu akan turun. Sebaliknya, pendapatan pajak itu turun, pendapatan disposable itu akan meningkat. Jadi memang ini yang secara teori demikian. Oke. Menarik nih kalau kita ngomongin soal PPN dan juga PPH, karena kalau kita bedah ini bakal geser ke daya beli nih Mas. Daya beli kan kayaknya jadi permasalahan ya lately gitu. Semua makin mahal, tapi kalau misalnya kita geser sedikit POV-nya, banyak orang juga yang memang daya belinya turun gara-gara lapangan pekerjaannya nggak ada gitu. PHK banyak, didorong buat jadi kontestan quote unquote gitu di gig ekonomi, bahkan didorong dengan kebijakan work from mall gitu dari Menko Perekonomian sama Menteri Pariwisata nih Mas. Kita lihat dari sisi lapangan pekerjaannya dulu deh, ya kan? PHK banyak, disuruh masuk ke gig ekonomi, ini nggak sustain nih Mas. Perlu kebijakan yang benar-benar bagus dong untuk bisa ngedorong orang-orang ini akhirnya punya duit lagi nih Mas. Udah artinya sekarang situasinya tuh. Ya, yang pasti gini Mas, kita butuh untuk iklim usaha dan iklim investasi yang memang itu baik bagi industri. Yang pertama adalah tidak insentif boleh saja, tapi yang paling pasti adalah tidak menimbulkan cost baru. Nah, kita ini masih dalam tataran negara-negara dengan high cost ekonomi. Jadi high cost ekonomi itu timbul akibat apa? Akibat ada kerusakan sistem yang dimana itu menimbulkan biaya-biaya tambahan bagi pelaku usaha. Ada premanisme yang dilakukan oleh masyarakat setempat ataupun ormas, kemudian juga dari sisi pejabatnya yang menyebabkan kita masih high cost ekonomi. Nah, ini bisa terlihat dari apa? Dari ekor kita yang masih ada di angka 6,3 sampai 6,7 poin. Nah, ini yang akhirnya membuat kalau kita ingin membangun sebuah pabrik, ternyata biayanya harusnya 10 miliar. Tapi ketika ada tadi high cost ekonomi, itu biayanya membengkak jadi 10 miliar 600 juta gitu. Karena 600 jutanya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan sebenarnya. Nah, ini yang dapat menarik tadi perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat Mas Arief, kalau dilihat dari bedah lagi investasi yang masuk itu lebih banyak investasi yang dia bergerak di sektor pertambangan gitu kan. Lagi-lagi sektor ekstraktif yang mana tidak memberikan pekerjaan yang layak dan sebagainya, gaji yang layak dan sebagainya. Nah,
kemudian ini juga harus kita ubah kan, bahwa di situ harus ada kita sudah ada satgas ya sebenarnya, dan kita harusnya bisa lebih mempertegakkan hukum terhadap tadi orang-orang yang mengganggu iklim investasi, itu juga harus dihukum dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian ini juga sangat terkait dengan dengan sumber daya manusianya. Nah, kita sudah sampaikan dari beberapa waktu yang lalu, ini loh kenapa perusahaan-perusahaan global itu tidak ingin ya menanamkan investasi di Indonesia. Ya, salah satunya adalah sumber daya manusianya. Human Capital Index di Indonesia itu masih sangat terbatas, masih sangat rendah, bukan terbatas ya, tapi rendah gitu kan. Bahwa di situ kita masih kalah dengan Vietnam, masih kalah dengan Thailand, Malaysia gitu kan. Nah, dulu mungkin kita bersaing dengan Malaysia, tapi kita kalah gitu kan. Terus kita coba untuk bersaing dengan Thailand, kalah lagi. Terus bersaing dengan Vietnam, kita juga pun kalah gitu kan. Nah, kita selalu ketinggalan di sisi Human Capital Index. Nah, ini yang membuat ya perusahaan-perusahaan teknologi semacam Apple, Microsoft, Intel dan sebagainya lebih memilih Malaysia, Vietnam dan Thailand untuk menjadi basis produksinya, bukan di Indonesia. Nah, ini jadi tantangan juga gitu kan, bagaimana untuk meningkatkan dari sisi Human Capital Index. Nah, yang berikutnya adalah kita juga melihat dari sisi gig worker, gig ekonomi menjadi salah satu ya bisa dibilang bantalan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak PHK ataupun yang mereka belum mendapatkan pekerjaan. Nah, tapi satu sisi juga harus diingat bahwa ini masih ada kelemahan loh, di bawah di situ perlindungan sosialnya kurang dan sebagainya. Itu harus didorong oleh pemerintah agar memberikan ya perlindungan sosial bagi pekerja-pekerja ataupun ya pihak-pihak yang terlibat dalam gig ekonomi tersebut gitu. Nah, ini yang kita lihat harusnya dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Tapi ya lagi-lagi ini tantangan berat, dan memang kalau soal human capital itu jangka menengah dan panjang, tapi yang bisa dilakukan adalah membuat iklim investasi yang baik bagi dan friendly bagi investor yang dia teknologi tinggi itu bisa masuk ke Indonesia, ataupun ya mereka padat karya bisa masuk ke Indonesia dengan cost yang lebih murah. Cost yang lebih murah itu bukan berarti tenaga kerja ya, tapi biaya-biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan ya memang tidak dikeluarkan, seperti biaya pengamanan, kemudian biaya peliti dan sebagainya, itu harus dihilangkan sehingga ya ekor kita bisa lebih baik lagi, ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Ya, biaya-biaya sumbangan 17-an gitu-gitu ya Mas Huda ya, kadang-kadang kan pabrik ya. Iya, 17. Atau kayak biaya malam tahun baru kampung mana gitu. Itu it happens by the way, but menarik kalau kita bahas soal gig ekonomi nih Mas. Ketika akhirnya gagal menarik investasi dan buka pabrik, pemerintah tuh kayak kesannya mendorong orang untuk menjadi kayak quote unquote freelancer gitu, dengan alibi kemajuan teknologi sekarang tuh bisa kerja di mana aja gitu kan, bisa dapat klien dari luar negeri, sampai ada program celetukan work from mall itu juga udah nunjukin bahwa kayak ayo bisa gitu jadi quote unquote freelancers. Itu bentuk lepas tangan kegagalan penciptaan lapangan kerja nggak menurut Mas Huda nih Mas? Sebenarnya gini, intervensi pemerintah ataupun tidak ada intervensi pemerintah, gig ekonomi itu kan tetap ada, dan gig worker seperti influencer juga pasti dibutuhkan karena itu didorong dari sentimen pasar gitu kan. Pasar itu membutuhkan influencer, membutuhkan afiliator dan sebagainya, karena memang ada perubahan dari sisi pola belanja masyarakat kita. Nah, kemudian ini juga kalau boleh bilang ya untuk work from mall dan sebagainya, itu ya kalaupun pasar itu menghendaki work from mall, work from cafe dan sebagainya, itu pasti akan berkembang sendiri. Nah, memang itu hal yang tidak bisa kita hindari gitu kan. Nah,
ketika pemerintah itu harusnya berdiri dalam tataran bagaimana itu membuat gig worker yang dia bekerja di sistem gig ekonomi itu juga merasakan dampak dari apa? Dari kehadiran pemerintah di situ. Dengan apa sih? Dengan cara menghadirkan ya tadi kesejahteraan, menghadirkan perlindungan sosial dan sebagainya, yang itu jauh lebih berarti dibandingkan dengan menghadirkan kafe-kafe ataupun mall-mall yang dia bisa digunakan untuk bekerja. Nah, ini yang harus digarisbawahi gitu kan. Nah, kemudian ketika kita bicara terkait dengan influencer, ketika afiliator dan sebagainya, yang mereka butuhkan adalah ya ini kepastian kerja gitu kan. Yeah. Mereka kepastian kerja seperti apa, kontraknya seperti apa, kemudian juga dari sisi apakah memang harusnya diberikan perlindungan, itu juga sampai sekarang belum jelas, terutama bagi teman-teman yang bekerja di mitra transportasi daring ya. Yeah. Nah, itu harus diperjelas. Nah, maka dari itu memang ini sesuatu yang digerakkan oleh pasar, tapi di sisi pemerintah bisa hadir dengan memberikan ya tadi perlindungan bagi semua pihak yang terlibat di situ. Begitu juga dengan ya kepastian usaha bagi perusahaan yang mencoba untuk menghadirkan work from anywhere itu gitu kan. Dan itu yang saya lihat harusnya dimunculkan oleh pemerintah gitu kan. Pemerintah kemarin work from mall dan sebagainya gitu kan. Nah, work from mall itu kan memang tujuannya bukan di sisi mengharapkan ada kenaikan dari gig worker, tapi memang lebih kepada meramaikan lagi pusat perbelanjaan. Karena sekarang kan sepi kan sebenarnya kan. Nah, itu sebenarnya mengarahnya ke sana, bukan untuk menghadirkan untuk meningkatkan gig worker gitu. Oh, I see. Oke. Nah, daya beli udah bisa dibahas gitu supaya dapat pekerjaan, terus juga perpajakan. Nah, sekarang kita berbicara soal bansos nih, Mas Huda gitu. Pendanaan bansos ini kan kayaknya jadi tricky gitu karena jumlahnya besar, tapi pemerintah juga mengalokasikan dana yang besar dalam bentuk bantuan sosial yang lain yang udah 1 tahun lebih kita sorot gitu. Makan bergizi gratis. Buat siswa tuh 300 triliun gitu kan. Bahkan sampai ada yang nge-breakdown itu bisa menggaji berapa juta guru dengan nominal 5,5 juta selama 1 tahun begitu. Nominalnya besar banget nih. Mas udah ngelihat bansos dan juga MBG nih Mas. Kan pasti butuh duit yang banyak banget ya karena memang penduduk Indonesia yang masih dalam garis kemiskinan tuh lumayan banyak nih. Gimana ngelihat bansos tapi alokasi buat MBG juga gede banget gitu. Yang pertama seperti ini Mas Arif. Kita setuju dengan makan bergizi gratis ya. Kita setuju kalau masyarakat yang membutuhkan makan bergizi gratis itu diberikan bantuan. Artinya ya anak-anak yang kurang sarapan, kurang gizi itu diberikan bantuan. Kita sangat setuju itu. Nah, tapi dengan cara apanya itu yang memang kita pertanyakan gitu kan. Kalau kita misalkan berbedah lagi dengan MBG misalkan, MBG yang dilakukan dengan cara yang sekarang itu tidak lebih adalah soal ekonomi. Karena baik lagi sebenarnya bahwa MBG yang dilakukan itu adalah dia untuk meningkatkan gizi dari anak-anak kita gitu kan. Bahwa di situ ada makan bergizi gratis ya, dan itu menyangkut program terkait dengan peningkatan gizi. Nah, yang terjadi sekarang adalah itu bagian dari peningkatan ekonomi. Jadi yang dilihat itu adalah dampak ekonominya. Benar menyerap tenaga kerja, tapi satu sisi juga ada yang dikorbankan loh. Ini kan shifting. Kalau kita bicara dengan kacamata ekonomi, ini sebenarnya shifting. Bahwa yang tadinya di situ ada penjual ibu-ibu kantin, kemudian di situ ada ya mamang-mamang bakso gitu kan. Mereka tidak akan mendapatkan ataupun permintaannya akan berkurang ketika ada MBG ini. Nah, ini kan shifting kan sebenarnya. Ada yang terdampak juga, ada yang ter-PHK dari kantin, sekolah dan sebagainya, itu terjadi gitu. Nah, tentu ini harus disikapi dengan baik dan benar. Bagaimana
kita mengintervensi dari sebuah masalah dengan kebijakan yang tidak menimbulkan masalah lainnya. Nah, MBG itu menimbulkan masalah lainnya karena dianggap sebagai program ekonomi, bukan program peningkatan gizi. Nah, kita tahulah bahwa MBG ini bisa diambil 2.000 ya per porsi, dan itu dimiliki oleh ya elit-elit politik gitu kan. Dan ini yang kita lihat, ya ini gambaran pembagian kekuasaan saja dan menuju ke tahun 2029. Nah, itu yang selalu kita sampaikan. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika ingin tepat sasaran? Kita mengusulkan ada perubahan dari yang universal subsidies atau semuanya mendapatkan menjadi targeted subsidies, baik itu perorangan ataupun geographical subsidies. Nah, ketika kita targeted, ya artinya itu hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan MBG gitu kan. Nah, ini dibutuhkan pendataan yang baik dari sisi sekolah hingga sampai ke sisi Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Sosial. Nah, yang kedua, geographical subsidies, artinya pemetaan wilayah-wilayah yang mana gizinya masih buruk. Seperti misalkan wilayah 3T dan sebagainya, itu diberikan MBG. Dan kita semuanya dengan target yang universal, masyarakat ataupun orang tua yang dia gajinya miliaran itu pun juga mendapatkan MBG kan. Sekolah-sekolah yang ada di Jakarta yang dia notabene sekolah bagus itu mendapatkan MBG juga, yang sebenarnya mereka tidak perlu juga gitu. Nah, makanya ini kita usulkan diubah cara pandangnya. Cara pandangnya diubah, bukan cara pandang ekonomi untuk mendapatkan ekonomi daerah dan sebagainya, tapi ini untuk meningkatkan gizi. Kalau gizinya sudah tercukupi, ya sudah gitu. Nah, ini kan tidak gitu kan, gizi tercukupi atau enggak diberikan dengan alasan ekonomi, penyerapan anggaran dan sebagainya. Nah, makanya ini harus kita ubah cara pandangnya dan juga skema pemberiannya. Nah, inilah yang kita harapkan mampu nih untuk diubah, dan selalu kita sampaikan kita berangkat pada pemenuhan gizi gitu, bukan berangkat dari sisi ekonominya. Dan kalau boleh sebenarnya ya ini melibatkan dari produk lokal, UMKM lokal gitu kan. Ini yang belum terlihat sebenarnya, Mas Arief. I see. Nah, berbicara soal bansos, kalau bantuan sosial ini Mas Huda, apakah perlu kayak apa ya dulu ya? Saya lupa deh, waktu era COVID itu yang untuk pekerja kan ada lumayan ya gitu, yang BSU ya? BSU gitu kah? Atau yang kayak gimana nih Mas, bansos yang memang diperlukan nih buat bener-bener bikin ekonomi kita kerasa muternya gitu dari bawah sampai atas gitu, Mas? Nah, bansos itu juga harus kan, artinya bantuan sosial kan, subsidi itu kan artinya dia harus memang orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, ketika BSU itu memang bisa menggerakkan ketika COVID, pada saat itu memang diperlukan BSU agar pekerja-pekerja ini yang tadinya mendapatkan ya pendapatan 6 juta, 7 juta jadi berkurang akibat pembatasan pekerjaan di pabriknya gitu kan. Nah, ini kita ubah lagi. Memang BSU itu bisa, BSU saya yakin itu bisa menggerakkan ekonomi secara langsung. Nah, tapi itu kan juga harusnya bisa dimix ya, bahwa ya udah kalau nggak BSU ya kita naikkan aja PTKP-nya. Balik lagi ke PTKP. PTKP itu kan sebenarnya kan menambah ya pendapatan yang bisa dibelanjakan gitu kan, take home pay-nya naik gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, ini yang diperlukan. Nah, yang terkait dengan bansos itu selalu saya berpegangan kepada dua hal. Yang pertama adalah tujuan bansos itu dia untuk menjaga daya beli. Artinya di situ ada bansos secara langsung yang memang berbentuknya bisa tunai, bisa barang. Itu untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, yang kedua adalah pemberdayaan. Nah,
pemberdayaan ini ya yang sebenarnya masih sangat kurang dilakukan. Pemberdayaan ini kan semacam kur dan sebagainya untuk bisa meningkatkan usaha dan sebagainya, itu masih sangat kurang. Kita bicara terkait dengan bansos yang untuk menjaga daya beli untuk masyarakat miskin pun itu juga datanya masih sangat-sangat amburadul gitu kan. Kita sekarang mungkin ada Reksosek, ada DTSN dan sebagainya, itu harus kita optimalkan untuk menetapkan target subsidi dengan baik dan valid. Nah, kemudian yang kita dorong itu juga adalah di Indonesia itu pemberian bansos itu tidak terkonvergensi dengan baik. Artinya gini, untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim itu dibutuhkan sampai 4-5 jenis bansos, mulai dari bansos pangan, bansos uang tunai ya, PKH, ataupun juga bansos pendidikan. Nah, seringkali ini tidak ada semuanya. Dia cuma dapat 1 atau 2 gitu kan, dan dia masih sangat tercerai-berai datanya. Pendidikan misalkan, betulnya pendidikan itu dengan pendidikan dan sebagainya. Nah, seharusnya untuk pengurangan ataupun ya penurunan kemiskinan, angka kemiskinan itu dibutuhkan program bantuan sosial yang terkonvergensi dengan sempurna gitu kan. Artinya ya dia butuh 4 jenis bantuan bansos yang kita berikan gitu. Nah, itu sudah disampaikan gitu kan. Dan ketika kita bicara terkait dengan pemberdayaan, itu juga harus dipantau bagaimana uang itu digunakan untuk memberdayakan ekonominya dengan usahanya dan sebagainya, yang itu harus diberikan ya semacam pendampingan dan sebagainya. Itu memang yang menurut saya cukup kurang di area pemberdayaan masyarakat gitu kan. BLT dan sebagainya saya rasa itu sudah berjalan dengan baik gitu kan, tapi atau sisi datanya masih cukup amburadul gitu kan, yang masih banyak exclusion error dan inclusion error. Exclusion error itu adalah orang yang dia sebenarnya dapat gitu kan ya, tapi dia nggak dapat. Ataupun inclusion error itu orang yang dia harusnya nggak dapat tapi dia malah dapat. Ini kan satu yang kekurangan dari pembagian bansos BLT kita gitu kan. Kemarin ada satu video klip di media sosial bahwa yang menerima PKH, menerima BLT dan sebagainya ternyata mempunyai rumah yang bagus, mempunyai mobil gitu kan, bahkan mempunyai motor yang menurut saya itu motor yang bagus juga gitu. Nah, inilah yang harus dibenahi. Data sen, Reksosek dan sebagainya itu dijadikan sebagai data tunggal yang bisa memetakan mana yang miskin, mana yang layak dibantu, mana yang tidak. I see. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari apa yang Mas Huda tadi sampaikan itu sebenarnya if ya, itu semua dilakukan, nggak mungkin dalam 1 tahun semuanya dilakuin sih, karena pasti pembenahan data takes time ya kan, ngerumusin pajak takes time and so on gitu. Itu jadi formula dan juga strategi yang paling pas buat bisa menjaga target minimal realisasi tetap di 5% ya Mas ya, kalau memang itu tuh dilakuin semuanya Mas ya, atau bisa lebih di situasi yang global yang sekarang nih, yang semuanya lagi serba getar gitu ekonominya. Ya, memang kalau kita lihat ketika kan ada beberapa kebijakan ya yang bisa mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi. Yang saya rasa yang harus dilihat adalah dari sisi kebijakan terkait dengan daya beli. Daya beli meningkat, ya sebenarnya dari sisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat, pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Nah, kemudian ini kan juga terkait dengan turunannya apa nih daya beli tadi, misalkan pajak ataupun juga terkait dengan pekerjaan sebagainya gitu kan. Dan itu kan juga harus dilihat, dan memang ini dibutuhkan kerja ya bukan cuma 1-2 kementerian, tapi ini seluruh kementerian yang bekerja.
Kemudian investasi, Kementerian Keuangan, tentu saja dengan kebijakan fiskalnya, kementerian teknis, industri dan sebagainya yang memang itu harus mendukung langkah ke sana gitu. Nah, kadang di kita dirijennya nggak sama gitu. Iya. Kita tahu kemarin ketika masyarakat tengah ya membutuhkan LPG, ternyata ada kebijakan yang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan LPG, ya kan? Ketika kita butuh dana untuk pendidikan lebih baik lagi, ternyata dana pendidikannya digunakan untuk MBG. Nah, itu kan kebijakan yang tidak sinkron. Nah, makanya ini butuh satu dirijen yang memang dia bisa loh mengorkestrasi ekonomi ini dengan baik dan benar gitu. Nah, bukan Kemenko, bukan Kemenkyu sebenarnya, tapi dari Pak Presiden itu sendiri. Pak Presiden Prabowo dengan segala visi misinya, saya rasa visi misi itu dibuat dengan bagus, tapi bagaimana eksekusinya itu yang masih berantakan. Ada terkait dengan peningkatan ya tadi ya iklim investasi, tapi investasinya masih jelek dan sebagainya gitu kan, itu kan yang jadi masalah gitu kan. Juga terkait dengan kita menghadapi masih ada deforestasi dan sebagainya, padahal investor-investor luar tuh sangat menantang deforestasi gitu. Nah, itu yang lost di situ. Jadi kita butuh bahwa semua ini diorkestrasi dengan baik dan benar oleh presiden, dan tidak ada visi menteri, yang adalah visi misi presiden, yang saya rasa itu harusnya ini harus dibilang diorkestrasi lah, sehingga daya beli meningkat, ya kan, konsumsi rumah tangga meningkat, pertumbuhan ekonomi lebih baik gitu. Nice. Nah, kalau dengan situasi yang sekarang nih Mas Huda, dengan status quo hari ini gitu, situasi dengan insentif yang udah diberikan sama pemerintah begitu kan, peraturan perpajakan yang kayak gini, realistically nih Mas, apakah 2026 akan feels like 2025 atau ada perubahan sedikit nih Mas? Ya. Better or worse gitu. Yang pertama adalah gini. Kita melihat dari sisi apa yang terjadi di realisasi APBN tahun 2025. APBN 2025 kita menghadapi berbagai tantangan. Penerimaan pajak kita sangat kecil, shortfall bahkan. Kalau kita lihat sebenarnya tahun 2025 dengan penerimaan pajak yang shortfall itu akan mempengaruhi dari potensi penerimaan pajak di tahun 2026. Nah, ini akan sangat terbatas. Artinya, ruang gerak pemerintah untuk memberikan stimulus itu juga akan terbatas. Nah, yang akan berakhir pada efisiensi. Kita akan menghadapi efisiensi lagi di awal tahun 2026 atau bahkan sampai tahun 2027. Akan menghadapi efisiensi lagi yang akan berdampak kepada belanja pemerintah. Belanja pemerintah itu kecil, otomatis perekonomian itu juga akan bergerak terbatas. Nah, yang kedua, melihat dari TKD ya, transfer ke daerah yang juga dikurangi, ini juga akan memperlihatkan bahwa ekonomi di daerah akan berputar sedikit lebih lambat. Nah, maka kalau secara overall saya lihat dari apa yang terjadi di APBN tahun 2025, saya rasa pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ini ataupun perekonomian tahun 2026 ini itu akan sama saja atau bahkan lebih buruk dibandingkan tahun 2025 dari sisi pemerintah gitu ya, pemerintah dalam hal penerimaan pajak ataupun juga dalam hal mengintervensi problem ekonomi yang terjadi karena keterbatasan dari anggaran tersebut. Nah, ini yang saya lihat dari sisi APBN saja ya, tapi kita berharap dengan kemarin ada peningkatan UMR ya. Saya rasa peningkatan UMR untuk 2 tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang tahun-tahun yang lalu ya. Nah, ini bisa diharapkan ya perusahaan itu menaati gitu ya kenaikan gaji
pegawainya, karyawan itu tidak dipandang sebagai sebuah beban saja, tapi juga sebagai sebuah stimulus bagi pekerja itu untuk konsumsi. Ketika konsumsi itu naik, otomatis dari dunia usaha juga akan menikmati hasilnya. Oke. Hopefully hasil baiknya itu tuh bisa kita rasakan soon begitu ya, dan semoga perhitungan-perhitungan itu tidak terjadi. Semoga ada insentif beneran muncul, ada bansos beneran muncul, dan tata kelola yang baik itu beneran muncul. Itu yang sebenarnya kita semua harapkan gitu. But anyway, Mas Huda, pastilah, Mas. kita udah bener ada di ujung jalan gitu di obrolan ini. Mungkin ada yang kelewat belum sempat disampaikan ini, Mas, soal outlook 2026 ini, atau mungkin ya refleksi 2025 di perekonomian Indonesia nih, Mas. Iya. Secara overall, kita melihat tahun 2025 merupakan tahun yang ya memang struggling ya bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi. Dan juga ya memang kebijakan-kebijakan pemerintah pun seringkali bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kita harapkan di tahun 2026 itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu jauh lebih baik lagi. Tapi memang satu sisi kita masih melihat bahwa ada tekanan dari global, ada masih daya beli masih jadi masalah yang pada akhirnya membuat proyeksi Celios terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2026 itu hanya ada di angka 4,7 sampai 5% saja pertumbuhan ekonominya. Jadi worst case-nya itu 4,7, ya base case-nya itu hanya ada di angka 5,0%. Jadi itu melihat dengan ya pertimbangan dari APBN, pertimbangan dari market yang masih bergejolak di luar gitu kan, ada geopolitik yang masih ya berdampak negatif terhadap ekonomi seluruh negara ya termasuk Indonesia, dan juga ya daya beli dan sebagainya itu merupakan masalah fundamental yang sampai sekarang belum tertangani dengan baik. Oke, so hopefully hal-hal buruk itu tidak terjadi untuk Indonesia, dan semua hal-hal baik yang datang ke situasi kita semuanya selama tahun 2026 ini. Anyway, Mas Huda, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini, Mas. It's such an honor for me buat ngobrol sama Mas. Sama-sama.